Sebelum ibadah, ada beberapa panduan nih. Yang pertama, Papa Mama tolong dampingi teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, mandi dulu ya, pakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, tutup mata. Saat memuji Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat dengar firman Tuhan, duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Yang terakhir, ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Selamat beribadah teman-teman. Mari teman-teman, kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Hai. Balik lagi di Ibadah Anak Online CK9 Kids Ministry dengan aku, Kak Deborah. Aku Joli. Oh iya, sebelum kita mau muji dan menyembah Tuhan, kita doa dulu ya. Yuk kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami bawa doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya ya. Karena kita sebagai anak Tuhan Yesus harus dengar-dengar sama Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini.
Teman-teman di rumah tahu nggak sih kalau burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan loh? Iya, burung bangau juga dikasihi Tuhan loh. Apalagi kita dan teman-teman di rumah ya, pasti dikasihi oleh Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. Teman-teman, siapa yang hari ini bersuka cita? Saya. Kalau Juli bersuka cita, teman-teman di rumah juga harus bersuka cita ya. Yuk kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tanpa
teman-teman di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya duduk yang rapi, lipat tangannya, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bilang bahwa Tuhan, ini Tuhan, kami mau datang sama Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya, dalam sikap berdoa. Bapa Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami memberikan hati kami memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami, urapi papa mama kami, bahkan guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini sama kalian. Nah adik-adik, tahu gak tadi kata kunci kita hari ini apa? Coba ya kita ulangi lagi ya, kita baca bersama-sama ya. Di bawah ini nih, kita baca sama-sama. Actions speak louder than words. Coba sekali lagi. Actions speak louder than words. Apa ya artinya ya? Action itu kan artinya tindakan kita. Speak louder than words. Artinya kita harus berbuat sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jadi misalnya begini adik-adik, kalau kita udah mengucapkan, aku mau jadi anak yang taat sama orang tua. Tapi begitu dipanggil orang tua, Bobby, sini Bobby. Malah, mama manggil aku. Padahal tadi Bobby bilang, Bobby mau jadi anak yang taat. Kalau Bobby nggak mau dengar orang tuanya, apakah Bobby jadi anak yang taat? Oh tidak. Nah, jangan seperti itu adik-adik. Jadi kalau Bobby tadi bilang, Bobby mau jadi anak yang taat sama orang tua. Ketika dipanggil sama papa atau mamanya, Bobby sini. Langsung Bobby lari, dia pergi menghampiri papa mamanya. Karena tadi Bobby bilang apa? Bobby mau jadi anak taat. Nah, seperti itu adik-adik.
Jadi, apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan tindakan yang kita lakukan. Jangan apa yang kita ucapkan lain, nanti tindakannya juga berbeda. Oh, itu tidak baik adik-adik. Nah, hari ini kalian mau cerita, ternyata di Alkitab ada loh yang seperti itu, yang dia itu tidak mau taat dengan apa yang dia udah ucapkan. Dia tidak mau bertindak sesuai dengan apa yang diucapkan. Wah, itu pasti tidak baik ya. Kalian mau tahu gak ceritanya apa? Yo, yang mau dengar ceritanya semuanya duduk yang manis. Semuanya pasang sikapnya, coba senyumnya. Kasih lihat Kak Lia dong, senyumnya mana yang manis. Wah, anak-anak di rumah yang menonton ini semuanya pada cantik-cantik, ganteng-ganteng loh. Wah, ayo anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang siap untuk dengar firman Tuhan, duduk yang manis. Kita mau buka di Alkitab kita, yaitu dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Kali ulangi ya, Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ya, semuanya udah duduk yang manis. Udah buka Alkitabnya? Yuk kita lihat ceritanya. Nah, waktu itu ya, ceritanya ini ada seorang bapak. Bapaknya ini punya 2 orang anak. Nah, yang besar ini dipanggilnya si sulung, karena dia anak yang besar. Yang kecil ini si bungsu. Bungsu itu anak yang paling kecil. Jadi si sulung dan si bungsu. Nah, pada suatu hari si bapak ini memanggil si sulung. Lung, sini Lung. Wah, si sulung datang. Ada apa, Pak? Ada apa? Coba hari ini pergi ke kebun aku dan kamu bantuin papa di sana ya. Bantuin kerja di sana. Oh, baik, Pak. Siap, beres. Aku pasti bantuin papa di kebun papa. Tenang aja, Pak. Tenang. Pasti aku bantuin. Oke, terus bapaknya ini juga panggil si bungsu. Bungsu. Nah, si bungsu datang. Iya, Papa. Ada apa, Pak? Bungsu, ada apa, Pak? Apa yang bisa aku bantu, Pak? Lalu bapaknya bilang, coba hari ini kamu pergi ya ke kebun. Kamu bantuin di sana. Karena pekerjaan di sana lagi banyak. Jadi kamu tolong bantuin hari ini di sana di kebun papa. Oh, aduh si bungsu. Papa. Aku hari ini capek. Aku banyak tugas. Aku mau kerjain PR. Aduh, besok aja bisa gak? Jangan hari ini ya, Pak. Aku capek, Pak. Aku banyak PR. Aku gak mau. Akhirnya si papanya, ya sudahlah, baiklah. Wah, papanya kira-kira bagaimana ya? Tapi adik-adik, ternyata si sulung tadi yang bilang, siap Pak, beres. Aku pasti bantu. Ternyata dia tidur. Dia tidur adik-adik. Wah, ternyata dia tidak pergi bantuin papanya. Padahal tadi dia bilangnya apa? Siap Pak, beres. Tapi ternyata beres, dia tidur, dia tidak bantu papanya. Tapi si bungsu, dia tadi bilang, aduh, aku jadi kepikiran nih. Tadi aku bilang papa tidak mau bantuin papa. Kalau papa lagi minta tolong aku, pasti papa itu lagi perlu banget nih bantuan aku. Aduh, padahal aku PR-nya sih banyak. Tapi gimana ya? Oke deh, nggak apa-apa deh. PR-nya nanti aku kerjain nanti. Aku sekarang bantu papa dulu. Pasti papa butuh sekali nih bantuanku. Wah, akhirnya si bungsu ini pergi. Baiklah, aku pergi hari ini. Aku akan bantu papa di kebunnya papa. Wah, dia pergi. Dia bantuin papanya. Wah, adik-adik, coba kalian perhatikan. Si sulung dan si bungsu ini, siapa ya yang paling baik ya di antara mereka berdua ya?
si sulung yang tadi bilang, siapa aku bantuin papa, tapi akhirnya dia tidur, atau si bungsu yang tadi bilang, gak mau pak, aku gak mau, aku sibuk hari ini, aku banyak PR. Tapi dia menyesal dan kemudian dia pergi bantuin papanya. Kira-kira coba kalian mau tanya nih, antara si sulung sama si bungsu, siapa sih yang lebih baik? Ayo, siapa? Wah, adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik pasti tahu nih jawabannya. Iya, betul sekali. Yang lebih baik pasti si bungsu. Karena walaupun tadi dia bilang tidak mau, tapi akhirnya dia pergi bantu papanya. Yuk kita tepuk tangan buat si bungsu. Wah, hebat sekali, dia pintar. Nah, kita juga mau belajar seperti si bungsu ini. Walaupun tadinya sebetulnya bungsu itu tidak baik juga sih, dia udah bilang tidak, tapi dia tetap membantu. Nah, kita mau belajar tadi apa? Kata kunci kita hari ini, coba kita bilang lagi ya, sekali lagi ya. Action speak louder than words. Sekali lagi. Actions speak louder than words. Apa? Berarti kita harus bertindak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, adik-adik, ayo kita belajar ya dari si bungsu ini. Jadi kita harus belajar bertindak yang baik, melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Pokoknya kita harus selalu melakukan tindakan perbuatan yang baik, yang membawa dampak baik juga buat orang-orang di sekitar kita. Buat orang tua kita, buat kakak, adik, buat teman-teman. Kita melakukan hal-hal yang baik, ya. Jadi, ayo kita ucapin sekali lagi ya kata kunci kita. Actions speak louder than words. Jadi kita mau ingat-ingat hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita apa yang kita perbuat harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, adik-adik, yuk yang mau bertindak yang baik, melakukan sesuai dengan ucapannya, yuk sama-sama yuk kita lipat tangan kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan dari si bungsu bahwa kami harus melakukan tindakan kami sesuai dengan apa yang kami ucapkan Tuhan. Kami harus melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang membawa dampak baik bagi orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan saat kami melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sayang sama Tuhan Yesus. Karena itu kami mau taat akan perintah-perintah-Mu. Kami mau taat Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita sedang ada di era Pentakosta ketiga. Apa ya yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yuk sama-sama kita baca ya. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dimulai dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.
adik-adik, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia agar Tuhan Yesus pulihkan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja yang ada di seluruh Indonesia agar diberikan kesatuan hati untuk menjalankan operasional gereja. Kami berdoa untuk orang tua yang ada di seluruh Indonesia, anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu agar diberikan berkat yang berlimpah dan diberikan kesehatan. Kami tutup doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita sama Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Cekasih Ministry. Dadah!